Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama admin Males Baca di sini. Eh, Pada kesempatan kali ini, admin akan kasih tahu kamu, memperlihatkan kamu untuk cara membuat blog di Blogger ya. Dimana Blogger ini adalah salah satu CMS yang paling populer, dan admin rekomendasikan Blogger ini untuk kamu yang mau belajar untuk membuat blog ya. Jadi memang ini yang terhitung paling mudah menurut saya untuk digunakan oleh pemula. Jadi yang harus kamu siapkan sebelumnya itu adalah akun Google atau akun Gmail, karena Blogger ini punya Google ya. Nah, terus kamu setelah menyiapkan itu juga yang harus dipikirkan oleh kamu adalah apa tujuan kamu untuk membuat blog, karena itu nanti akan mempengaruhi nama blog kamu. Untuk membuat blog, pertama kali kamu pergi ke blogger.com ya, atau kamu search Blogger di Google, kemudian muncul di situ, klik saja dan masuk ke Blogger yang URL-nya blogger.com, dan tampilan pertama dari blogger.com adalah ini ya, begini. Nah, kamu tinggal klik create your blog dan akan keluar tampilan selanjutnya. Kamu diminta untuk sign in ke Blogger. Nah, sign in di sini menggunakan akun Google ya. Akun Google, masukin akun Gmail, atau kalau belum bikin kamu bisa create akun. Kalau udah ada kamu masukin, terus next, dan akan sebelumnya akan tampil untuk meminta password juga ya, login. Setelah login, kamu akan dihadapkan dengan tampilan untuk memasukkan nama blog kamu. Nah, di sini kamu masukin nama blog kamu sesuai dengan tujuan kamu. Misalkan kalau itu online shop yang ada kata shopnya, misalkan coba shop. Terus setelah kamu udah masukin nama untuk blog kamu, klik berikutnya, akan tampil seperti ini. Ini adalah alamat URL ya, atau alamat web kamu. Nah, di sini kamu juga masukin nama URL-nya. Ini bisa digabung ya, tapi tidak boleh spasi atau ada karakter-karakter tertentu yang nggak boleh. Ini misalkan coba shop sudah ada yang ngambil, bisa kamu pakai strip seperti ini, strip, atau kamu cari nama yang lain. Nah, setelah alamat blog ini tersedia, nah ini bisa, berarti kalau seperti ini langsung klik next berikutnya, dan kemudian kamu akan diminta dimasukin nama admin ya, nama admin. Nah, di sini kamu bisa tulis admin saja atau nama kamu atau apalah, itu untuk admin, misalkan admin, atau nama kamu, atau customer service misalkan CS gitu. Nah, selanjutnya klik selesai dan akan tampil halaman dashboard Blogger. Tampilan antar muka Blogger atau dashboard Blogger adalah akan tampil seperti ini. Dan di sini kamu belum memiliki apapun. Nah, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus pahami dulu menu-menu di sini ya, menu-menu di dashboard. Saya akan jelaskan secara singkat. Ini itu untuk berpindah antara blog satu dan blog lainnya milik kamu ya, atau kamu bisa buat blog baru. Jadi kalau karena ini hanya satu baru dibuat, jadi ini hanya satu ya, atau kamu mau bikin baru lagi di sini. Selanjutnya ini adalah untuk membuat posting baru. Kamu bisa posting di sini pakai itu, dan kita kembali dulu. Ini untuk melihat statistik ya, untuk melihat statistik berapa pengunjung kamu, pengikut, berapa postingan, komentar, dan lain sebagainya. Kemudian ini untuk memanage komentar-komentar yang masuk jika kamu mengaktifkan komentar ya, dan komentar itu juga bisa dimoderasi apakah langsung tampil ataupun kamu harus secara manual untuk menyetujuinya. Kemudian ini tab penghasilan. Tab penghasilan ini adalah bisa digunakan untuk mengaitkan blog kamu untuk mendapatkan uang dari Google AdSense.
Tapi memang ada syarat ya untuk kamu dapat berpartisipasi untuk menampilkan iklan Google ini. Terus ini adalah untuk memanage halaman. Jadi halaman ini itu berbeda dengan postingan. Pada dasarnya halaman ini itu untuk membuat halaman baru, kamu klik halaman terus pakai ini. Nah, ini pada dasarnya sama, tapi ini yang membedakan adalah tampilnya nanti. Kalau misalkan halaman itu contohnya adalah disclaimer, privacy policy gitu kan. Hal-hal seperti itu tidak akan tampil di saya perlihatkan contohnya. Misalkan saya cari blog resep ya. Misalkan saya klik ini. Jadi perbedaan antara halaman dan posting itu adalah, nah, jadi posting itu akan tampil di sini ya, di sini. Jadi setiap kamu posting itu akan update tampil dan itu berurutan. Nah, untuk halaman itu pada dasarnya ketika kamu bikin halaman itu nggak akan tampil di urutan artikel. Jadi halaman itu dia ada tapi tidak akan ditampilkan di depan kalau di Blogger. Jadi kalau di sini itu mungkin lebih ke coba saya cari. Nah, ini. Jadi ini tuh lebih ke halaman ya, redaksi. Nah, gitu. Jadi seperti ini. Sama sih sebetulnya, cuman yang membedakan adalah peruntukannya ya. Semoga sampai situ paham. Nah, terus ini untuk tata letak, kamu bisa drag and drop, sesuaikan untuk menampilkan apa saja di oh ya, saya perlihatkan dulu bahwa ini blog kosong ya, belum bisa terlihat. Ini sidebar, kayak sidebar di kanan itu kamu bisa menampilkan apa saja. Untuk menambahkan widget yang sudah tersedia di Blogger, kamu bisa pilih, tinggal klik saja apa yang mau kamu tambahkan di kanan atau di atas atau di bagian posting. Terus untuk menghapusnya kamu bisa, oh ini udah include ya bawaannya. Nah ini, nah bisa untuk dihapus. Memang ada beberapa yang tidak bisa dihapus ya. Itu biasanya dari bawaan. Oh, karena kita pakai template standar ya. Coba kita tambahkan dulu satu supaya nanti kita bisa menghapusnya. Ini akan menyesuaikan sesuai dengan template yang kamu pakai ya. Misalkan kita masukkan arsip blog, kita simpan saja. Pada dasarnya ini, nah bisa dihapus, itu kamu bisa hapus. Jadi memang ini tergantung dari settingan template ya terkadang. Nah, sebetulnya ada sih cara untuk memaksa menghapus ini, tapi itu nanti lebih lanjut. Terus kemudian menu tema, tema ini kamu untuk menyesuaikan tampilan kamu atau memilih template yang sudah include di sini atau dari pihak ketiga. Kalau dari pihak ketiga kamu punya template sendiri yang udah beli di luaran, kamu bisa pasang di pulihkan dan upload. Untuk custom atau menyesuaikan, kamu klik sesuaikan, atau untuk edit HTML langsung tema yang sudah terpasang. Kalau kamu memahami HTML dan CSS, kamu bisa edit langsung di codingnya. Seperti itu. Karena ini pengenalan dasar, jadi singkat saja ya. Dan kita coba untuk pilih satu tampilan yang akan kita gunakan pada tutorial ini. Saya cari yang sederhana saja, yang simple. Nah, kita coba tampilan yang simple, kita terapkan. Nah, selanjutnya nanti kita lihat tampilannya setelan. Setelan ini di sini kamu bisa setting untuk kebutuhan SEO atau mesin pencari atau apapun yang berkaitan dengan blog kamu. Saya jelaskan secara singkat dasarnya di sini. Judul kamu bisa ubah, deskripsi bisa kamu tambahkan. Misalkan ini coba shop ya, jual
Misalkan seperti ini ya. Misalkan seperti ini deskripsinya. Bahasa blog, bahasa Indonesia, konten khusus dewasa jika kamu bikin konten yang itu khusus untuk dewasa. Kemudian ID properti Google Analytics ini untuk analitik ya. Kamu bisa bikin akun Google Analytics, itu nanti kita bahasnya di tutorial selanjutnya. Ini pastikan on biar mesin pencari untuk bisa mengakses, biar kita tampil di Google Search. Terus ini alamat kamu juga bisa edit, domain custom kamu bisa ubah. Misalkan kamu punya domain sendiri, kamu bisa pasang di sini sehingga nanti akan menghilangkan blogspot.com-nya ya. Jadi domain kamu.com saja. Karena ini sifatnya pertama kali, kita coba sepintas-sepintas saja. HTTPS on. Izin di sini kamu ketika mau ngundang penulis, biar kamu ada penulis atau bantuan, tenaga bantuan lah. Begitu. Terus pada dasarnya sih bagian ke bawah ini, itu ada yang pentingnya ini seperti ini, moderasi komentar itu selalu ya, biar kamu terhindar dari spammer komentar ya. Ini setting penting, moderasi komentar. Yang lainnya kamu biarkan saja. Terus pemrograman waktu kamu ubah ini ke Indonesia. Kadang saya suka bingung sendiri nih kalau nyari Indonesia di sini kebanyakan. Nah, ini Jakarta ya. Simpan. Format header tanggalnya bisa kamu sesuaikan di sini. Saya pakai yang standar saja, yang mana ya? Tiga besar, simpan. Begitupun waktu dan lainnya ya, bisa kamu sesuaikan saja di sini. Itu mudah, tinggal pilih saja. Tag meta deskripsi kamu bisa aktifkan, kamu bisa matikan. Kalau saya pilih biasanya ini dimatikan saja, karena di template juga itu sebetulnya sudah ada ya, tergantung template juga. Jadi kalau kamu beli template, nanti beli tema ini di luaran, itu pasti ada petunjuk untuk penggunaan. Jadi kamu baiknya baca dulu, karena biasanya ada yang ini saran diaktifkan atau dimatikan, bagaimana sesuai dengan kode-kode tema yang sudah dibuat. Terus ini untuk tingkat lanjut ya, untuk lanjut nanti. Nah, ini juga sama untuk tingkat lanjut. Kamu bisa cari-cari nanti, atau nanti saya bahas di tutorial lainnya. Kemudian ini kalau kamu sudah pasang AdSense, itu kamu bisa pakai ini. Kemudian ini kelola blog, ini untuk impor atau ekspor konten. Jadi ketika kamu mau memindahkan postingan dari blog yang lain ke blog kamu ini, atau kamu bisa untuk memindahkan postingan dari blog ini ke blog yang lain, itu di sini. Terus ini untuk menghapus blog ya, untuk izin feed itu bisa kamu biarkan saja. Nah, itu untuk di setelan. Selanjutnya untuk menu daftar bacaan, ini adalah blog-blog yang kamu ikuti ya, di sini tampilnya. Dan ini untuk preview. Nah, ini sudah berubah. Selanjutnya, setelah kamu tadi memahami semua menu-menu ini, maka kita coba untuk memasukkan postingan pertama tadi, ini yang udah ke draft ya. Nah, jadi singkat untuk cara posting, saya pakai teks yang sembarang saja ya. Jadi bagaimana kamu posting adalah ini untuk judul. Kemudian artikelnya saya ambil ini, saya paste saja di sini. Oh sorry, acak-acakan saya masukin dulu ke Notepad ya, supaya formatnya hilang. Nah, ini pada dasarnya artikel seperti ini. Jadi pada dasarnya kamu tinggal ketik saja. Ini hampir sama kalau seperti di Word lah. Ini opsi lainnya bisa kamu lihat di sini, ada opsi lainnya. Tapi kita fokus dulu saja ke dasar ya. Misalkan ini adalah subjudul, kamu bisa gunakan ini ganti ke subjudul. Begitu. Jadi
Nah, selanjutnya ini juga adalah subjudul ya. Oh sorry, ini judul utama. Kalau ini berarti judul ya. Tergantung sih, tapi biasanya saya pakai ini bukan subjudul tapi judul. Jadi ini judul utama H1, ini H2-nya begitu. Nah, jadi ini pakai judul ya. Jadi ini H2. Coba kita nanti kemudian jika kamu ingin menambahkan sebuah gambar, kamu klik ini upload dari komputer. Saya akan gunakan pilih file ya, di download logo blogger, open, pilih. Nah, ini udah tampil ya, perataan kanan kiri tengah. Ini adalah optionnya, saya pakai yang asli ya biar terlalu besar. Nah, seperti ini. Nah, itu untuk gambar ya. Dan kemudian untuk gambar juga kamu ada setelahnya di sini kasih teks. Ini sebetulnya adalah untuk menjelaskan ini tentang apa gambar ini, karena pasti gambar kamu berkaitan dengan judul. Misalkan saya pakai bahwa gambar itu adalah Lorem Ipsum ya. Gambar itu adalah ini. Begitu. Itu adalah berguna untuk SEO ya. Nanti akan saya bahas di tutorial lainnya. Dan kemudian kita coba untuk publikasikan. Sebetulnya kamu bisa pratinjau dulu ya. Nah, ini kemudian kita lihat. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini pada dasarnya kamu bisa sesuaikan tadi ya. Kita coba untuk edit lagi untuk supaya tampilannya menjadi pas. Oke, kita lanjut. Karena tadi tampilannya ini belum sempurna ya, jadi tadi ada yang kelewat. Kamu masuk lagi ke editornya, klik aja. Nah, jadi ini sebetulnya karena ini gambarnya tadi sembarang ya, kita coba untuk pratinjau. Jadi kalau belum yakin, kamu bisa klik pratinjau untuk melihat ya, Nah, ini seperti ini. Kemudian jika kamu ingin menambahkan link ya, di sini link untuk ke halaman atau ke website lain. Misalkan karena tadi kita mengutip ini versi Lorem Ipsum ya, kita coba untuk kita linkkan ini ke website yang tadi itu. Kita masuk ke sini, klik. Kita coba untuk buka di tab baru ya, tidak menggantikan yang web kita, halaman web kita. Kita coba perbaharui, reload. Nah, teks yang tadi itu ini, ketika diklik ini akan lari ke website yang kita masukkan ya, kita tuju. Nah, untuk supaya terlihat, karena tadi kurang terlihat ya, tergantung dari settingan template-nya juga. Kita bold. Nah, seperti itu sebetulnya. Terus ada yang kelewat tadi. Misalkan ini tulisan adalah kita kategorikan, pilih kategorinya sebagai apa ya? Tutorial di publikasinya permalingnya. Kamu misalkan mau mengubah permaling itu di sini tadi ya, sebelum di tapi ini biarkan saja. Mau menambahkan lokasi juga bisa, atau opsi yang lainnya. Ini untuk komentar ya. Misalkan di posting ini tidak ingin orang bisa mengomentari, kamu bisa setting di sini. Perbaharui. Nah, sampai di sini sebetulnya itu
untuk awal ya, langkah awal dalam membuat posting itu saya rasa sudah cukup ya. Oh iya, satu lagi, ini untuk video, bisa upload sama seperti gambar. Untuk menu-menu yang lainnya kamu bisa explore aja di sini, kamu tinggal coba pakai dan pada dasarnya ini nggak bakal rusak kok gitu. Oke, kita kembali. Karena kita sudah punya posting, kita coba untuk sesuaikan secara tampilan ya. Kita coba masuk ke tata letak lagi. Oh iya, kita coba untuk bikin satu halaman. Misalkan ini adalah halaman about, dan teksnya adalah, kita coba pakai yang ini. Nah, untuk halaman itu sendiri hampir sama ya sebetulnya, cuman opsinya yang kemudian berbeda ya. Kita coba perhatiin jauh. Anggaplah ini tentang website kamu ya, kita publikasikan. Nah, kita coba untuk sesuaikan tampilannya. Nah, di sini kamu bisa upload logo website kamu ya. Di sini kita coba masukin logo blogger saja. Apakah ini besar atau tidak, kita coba lihat. Oh, terlalu besar ya, terlalu besar. Jadi pada dasarnya kalau kamu misalkan sudah punya logo, kamu tinggal pakai ini seperti tadi ya. Terus kamu pilih ini. Oh, selain judul dan keterangan, kamu pilih ini dan kamu upload. Terus susutkan agar sesuai juga bisa kamu pilih. Kalau misalkan tidak diupload, maka yang tampil adalah judul blog dan deskripsi ya. Kita simpan saja. Tampilannya tidak akan berubah karena kita tidak mengupload logo ya. Nah, lanjut kita cari di ini, ke kolom pencarian entry yang diunggulkan. Kita ke sini, atau postingan populer. Kita coba reload. Karena belum ada posting populer, kita pilih tujuh hari terakhir saja. Simpan. Entry yang diunggulkan kita pilih, karena hanya satu post ya. Karena hanya satu post, kita pilih yang ini. Kita hanya untuk mencoba melihat perubahannya saja. Sebentar, ini sepertinya ada catching. Oh, sebelum disimpan, sorry. Simpan dan nah ini. Tadi kita belum kasih judul. Simpan, save, atau kamu bisa perhatiin jauh juga di sini. Nah, seperti ini. Jadi kamu explore saja di sini apa yang mau kamu tambahkan, gadget-gadget apa, posisinya di mana. Ini mudah saja, ini nggak bakal merusak website kamu, nggak bakal error, intinya begitu. Nah, kenapa saya terlalu cepat mungkin ya dalam menjelaskannya, karena sesuai dengan judulnya bahwa ini pengenalan dasar saja, bahwa intinya adalah bagaimana cara membuat blog, dan pada step ini kamu sebetulnya sudah berhasil membuat blog ya. Setting-setting yang tadi itu saya hanya perkenalkan saja, kamu explore saja
terkait dengan penggunaan di sini, dan kamu juga bisa baca-baca cari di Google apa yang ingin kamu pelajari. Intinya ketika kamu mencoba untuk mempelajari itu semua sendiri, mencari tahu, saya kasih gambarannya saja, itu akan lebih mengembangkan kamu yang pemula dalam hal ini. Nah, jadi sekian, sampai ketemu di tutorial selanjutnya terkait dengan lebih lanjut bagaimana cara untuk membuat artikel yang bagus mungkin, terus setting dan penggunaan template yang dari pihak ketiga, yang responsif, yang fast loading, yang good looking, dan setting lainnya akan saya bikin tutorial mungkin lain kesempatan ya. Jadi jangan lupa untuk langsung subscribe, terus juga aktifkan loncengnya, dan kalau misalkan ini dirasa bermanfaat untuk teman-teman kamu, jangan lupa share juga untuk ke teman-teman kamu ya.